Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Di video kali ini seperti yang kalian lihat di depan saya ini ada mesin bor rotary hammer Magtek tipe MT870. Kerusakannya ini tidak bisa ngedrill alias tidak bisa buat ngebor tembok. Nah, ini hanya bisa dua mode ya untuk tipe MT870. Hanya bisa dua mode, ngebor biasa dan juga ngebor beton. Cuman untuk beton atau buat hammernya ini sudah tidak berfungsi. Nah, di sini ada namanya tertulis tidak ngedrill. Tipe bor rotary hammer Magtek MT870 ini tidak bisa buat bobok ya guys, hanya bisa buat ngebor beton, bukan buat bobok ya, buat ngebor dan juga ngebor yang biasa. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk menghidupkan mesinnya dulu untuk melihat drillnya bisa ngedrill atau tidak gitu ya. Bisa kalian perhatikan. Nah, ini suaranya halus. Buat ngebor biasa kita coba pindah untuk ngebor beton, seharusnya ini suaranya lebih kasar. Nah, bisa kalian dengar dari suaranya ini sama saja, tidak ada perubahan. Seharusnya kan mode bor biasa itu suaranya halus dan untuk bor beton suaranya lebih kasar. Sekarang kita coba masukkan obeng ke dalam kepalanya sampai mentok ke dalam ini ya. Harus sampai mentok. Lalu kita hidupkan mesinnya. Kita coba putar setelan betonnya. Nah, bisa kalian lihat sendiri, itu tidak ada getaran sama sekali ya di tangan saya, tidak ada getaran sama sekali. Itu artinya untuk mode ngebor beton ini tidak berfungsi, tidak ada drillnya ya guys. Oke, langkah yang pertama kita lepaskan dulu untuk setelan betonnya. Caranya ini mudah banget, tinggal kita congkel tutup setelan betonnya dari sini. Lalu kita tarik. Nah, seperti ini. Hati-hati ya, ini jangan sampai lepas nih besi yang kecilnya ini guys. Ini buat mengatur mode beton dan bor biasa. Nah, di dalam bisa kalian lihat ini ada gear pemindah mode bor dan juga hammernya. Ini naik turun ya, ke depan dan ke belakang. Nah, jika posisi gear pemindah switchnya itu di belakang seperti ini, maka suaranya itu akan ngedrill atau untuk hammer. Oke, di sini akan saya coba tes. Ini akan saya tahan menggunakan obeng. Nah, ini suaranya kasar ya, atau ngedrill. Namun apabila gear pemindah switchnya ini ke depan, maka suaranya ini akan berubah menjadi halus atau buat ngebor biasa. Di sini akan saya coba masukkan obeng. Bisa kalian perhatikan gear switch yang ada di dalam. Nah, jika gear switch yang ada di dalamnya itu pindah ke depan, otomatis suaranya akan halus atau buat ngebor biasa, bukan buat beton. Nah, jadi kalau untuk ngebor beton, gear switch yang ada di dalam ini harus berada di belakang. Ini naik turun ya guys, naik turun dengan sendiri, dan ini ditahan oleh tahanan yang di bagian luar tadi guys. Nah, ini saya tes ditahan seperti ini, suaranya kasar untuk hammer. Nah, untuk penyakitnya ini belum bisa saya pastikan ya, tapi bisa saja dari besi ini udah mulai pendek karena terkikis. Jadi di sini saya akan mencoba terlebih dahulu untuk memasukkan pelor ke dalam seperti ini. Ini untuk percobaan yang pertama ya. Jika percobaan yang pertama ini gagal, nanti akan saya bongkar semuanya guys, dan saya pastikan ini sampai benar-benar bisa ngedrill.
Karena pada dasarnya mesin bor rotary hammer itu yang dipakai, yang umum dipakainya itu drillnya ya. Kalau untuk bor biasa itu jarang banget dipakai. Oke, kita coba tes. Kita putar untuk setelan betonnya. Ya, dan bisa kalian dengar sendiri untuk suaranya tidak ada perubahan. Berarti kerusakannya bukan dari sini. Sekarang kita cari permasalahan atau kerusakan yang lainnya. Kita bongkar dari mulai bagian belakang dulu ya, karena di sini kita harus melepaskan kedua karbon brush terlebih dahulu. Seperti biasa, kita angkat per keongnya, lalu kita taruh di samping supaya karbon brush tidak menekan ke kolektor armatur, karena nanti kita akan bongkar armaturnya juga. Lalu kita buka keempat baut bagian depan. Lalu kita lepaskan cover gearboxnya. Nah, jadi seperti ini untuk isi dari mesin bor rotary hammer Magtech MT870. Pertama kita cari dari gearnya dulu. Ini gearnya sih nggak ada yang ompong ya, nggak ada yang gompal. Bagian gear depannya ini aman. Kita lepaskan dulu pistonnya. Nah, lalu kita coba masukkan pistonnya. Kalau ngelos berarti dari pistonnya. Nah, untuk pistonnya sih ini tidak ngelos, masih nahan. Oke, pistonnya aman, masih normal. Kita coba putar gear setnya seperti ini. Kalau gear switchnya di depan seperti ini artinya buat ngebor biasa. Kalian perhatikan dari pistonnya ya. Nah, ini pistonnya tidak naik turun ya, yang artinya buat ngebor biasa. Kita coba pindah ke belakang, kita mentokin. Dan ini pistonnya naik turun, yang artinya buat ngedrill. Oke, sekarang saya akan buka dulu kedua baut yang ada di bagian sini menggunakan kunci L. Nanti kita cek susunan gear setnya satu persatu. Karena untuk gear bagian depan yang gede tadi masih bagus, terus piston juga normal, tapi drillnya tidak ada. Ini bisa saja dari gear set yang ada di dalam. Bisa saja ini dikarenakan gear yang ada di dalamnya ini udah aus untuk perpaduan dengan gear bantalan bearingnya. Nah, gear bantalan bearing yang ini, kalau ini kan masih bagus ya, emang pendek sebelah seperti ini modelnya, tapi ini bisa saja dari bagian yang dalam ini guys. Nah, untuk melihat gear pemindah switch mode bornya ini masih bagus atau tidak, kita harus membongkarnya terlebih dahulu. Untuk gear yang ininya juga masih bagus ya. Nah, kalian perhatikan untuk cara membongkarnya guys. Yang pertama, kita lepaskan gear nanasnya terlebih dahulu ya dari bagian belakang. Tidak bisa kita buka dari depan sini guys, karena ini udah nyatu dengan asnya ya. Nah, jadi kita lepaskan gear dari bagian belakang terlebih dahulu. Nah, untuk caranya, ini kan kalau pakai tracker tidak masuk ya, karena yang sebelah ini tidak ada untuk dudukan kaki trackernya. Seperti ini. Walaupun pakai tracker yang kecil, ini tetap aja tidak bisa guys, karena ini sangat sempit banget, bisa kalian lihat. Nah, lalu gimana untuk caranya? Nah, untuk cara buka gear setnya seperti ini guys. Kita posisikan seperti ini. Untuk gear bagian depannya kita kasih ganjelan menggunakan kain, karena ini akan saya jepit ya sedikit, tapi ini jangan terlalu kencang ngejepitnya, takutnya gearnya itu malah somplak. Nah, setelah seperti ini kita getok dari atas menggunakan, ini saya menggunakan as gerinda ya, pakai as gerinda ini pas banget. Lalu kita dorong dari atas. Nah, secara perlahan as yang ada di dalam ini turun, bisa kalian lihat, atau bisa kalian dorong pakai baut 10. Nah, ini asnya udah turun dan semuanya sudah lepas seperti ini. Nah, jadi untuk susunannya harus kalian hafal ya. Nah, bisa kalian perhatikan di bagian dalam gear untuk pemindahan mode bor biasa dan bor betonnya, di bagian depannya ini udah tipis, namun untuk bagian belakangnya masih tebal ya. Jadi kesimpulannya, kalau dua-duanya mau berfungsi antara mode bor biasa dan mode bor beton, itu harus kita ganti gear switchnya.
karena ini bagian depan udah tipis ya. Cuman kalau mau dipaten hanya buat ngebor beton doang, ini bisa kita akalin. Nah, untuk cara ngakalinnya seperti ini guys. Bisa kalian lihat di sini ada 3 tahap ya gear yang ada di asnya. Kita siapkan bekas bearing ukuran 6201, kita ambil bagian dalamnya, lalu kita masukkan ke gear di tahap kedua seperti ini atau di tengah ya. Kalau ketebalan nanti kalian gerinda aja sedikit. Dan untuk bekas bearing 6201 ini tidak akan ngelos ke depan ya. Ini udah mentok, udah ngunci guys. Terus kalian masukkan lagi gear switchnya ya. Ini posisinya di depan dan ini di belakang. Seperti ini. Nah, kayak gini ya. Lalu kita masukkan gear bantalan bearing. Posisinya seperti ini ya. Kalian perhatikan jangan sampai salah masukin guys. Lalu sekarang kita pasangkan untuk ringnya ya. Nah, di sini tadi ada ringnya. Kita masukkan bearing dan juga cover bearingnya. Nah, kayak gini. Lalu kita dorong bearingnya sampai mentok. Oke, bearingnya udah kita masukkan. Terus kita masukkan tutup cover bearingnya. Dan yang terakhir kita pasangkan gear nanasnya. Oke, dan hasilnya seperti ini ya. Susunannya seperti ini, harus kalian perhatikan dengan benar-benar ya. Jangan sampai ada yang kebalik. Nah, untuk gear switch atau untuk perpindahan mode bor biasa dan mode bor betonnya sekarang udah paten. Ini tidak bisa naik turun guys. Sekarang kita masukkan piston. Kita pasangkan dulu pairnya ke sini. Lalu kita masukkan dan kita pasangkan untuk gear setnya. Nah, kita masukkan buat pegangan pistonnya ya. Ini harus benar-benar masuk. Kalau tidak masuk nanti malah tidak bisa ngedrill. Lalu kita pasang dan kencangkan kedua baut cover bearingnya. Oke, seperti ini untuk hasilnya. Nah, gear switchnya sekarang udah gak naik turun karena ketahan sama ganjalan yang tadi kita pasang. Oke, sekarang kita masukkan lagi ke dalam cover gearboxnya. Jangan lupa kita pasangkan lagi kedua karbon brushnya sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, sekarang langsung aja akan saya tes. Bisa kalian lihat untuk hasilnya. Nah, suaranya ini udah terdengar kasar ya. Bukan kasar rusak ya, tapi ini kasar menandakan bahwa hammernya itu udah berjalan. Kita coba masukkan obeng lagi. Nah, bisa kalian lihat ini getar ya. Sekarang udah ada getarannya. Kalau tadi di tes seperti ini tidak ada getaran sama sekali dan suaranya juga halus. Kalau sekarang udah bisa getar atau udah ada tendangan dan juga suaranya udah kasar atau udah ngedrill ya. Intinya udah bisa ngedrill. Kita pasangkan lagi tombol setelan betonnya. Tapi untuk tombol setelan betonnya sekarang udah tidak berfungsi ya. Karena tadi kan hanya bisa buat ngebor biasa. Nah, sekarang malah bisa buat ngedrill doang guys. Oke, di sini akan saya coba langsung masukkan mata bor SDS. Langsung kita jajal buat ngebor beton.
Oke, sip, mantap. Sekarang udah siap tempur lagi. Oke, mungkin cukup segitu dulu video kali ini dari saya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Apabila kalian tidak suka, di dislike aja. Oke, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.